Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Imron Channel. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tombol-tombol yang ada di aplikasi KineMaster dan beserta fungsinya. Teman-teman pasti sempat kebingungan kan? Fungsi tombol ini apa sih? Kegunaannya apa sih? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tombol-tombol ataupun kegunaan tombol-tombol yang ada di KineMaster. Simak videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berikan sedikit tutorial untuk lebih mengenal tombol-tombol apa saja yang ada di KineMaster dan fungsi-fungsinya. Nah, kita lanjut yang pertama. Nah, di sini ada pilih aspek rasio. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman mau ngedit videonya landscape, bisa pakai 16:9. Nah, kalau misalkan teman-teman videonya mau portrait, bisa pilih 9:16. Nah, biasanya di sini kita pakai yang 16:9. Nah, itu fungsi ya. Nah, untuk yang 1:1 ini nanti bentuknya itu kayak kubus ya, kotak sama rata, panjang, lebar, tingginya. Nah, biasa di video-video yang kita buat aslinya kita itu membuat video atau merekam video kita itu yang 16:9 ya. Nah, itu kita pakai yang 16:9. Nah, kita sudah masuk di tampilan timeline di KineMaster. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu yang ini fungsinya teman-teman, yaitu nanti video teman-teman itu akan tampil di sini. Nah, untuk cara mencari video kita yaitu dengan cara klik di bagian media. Nah, nanti kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan video kita. Misalkan kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Nah, tinggal kalau misalkan teman-teman sudah klik mana video yang teman-teman mau edit, tinggal klik langsung pilih tanda centang yang di sini. Nah, maka videonya sudah diupload ke monitor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, untuk fungsi lapisan ini sendiri nanti teman-teman bisa menambahkan kayak misalkan teman-teman mau membuat tulisan. Nah, dengan cara tinggal cari menu teks. Nah, menu teks fungsinya ini yaitu untuk menambah tulisan ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal tulis misalkan acara bersih pantai. Tinggal klik pilih, maka teksnya akan terimpor ke videonya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Nah, fungsi dari tanda ini yaitu untuk memperbesar tulisannya. Dan untuk tombol rotasi ini yaitu fungsinya untuk memiringkan teksnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman kan ini tulisannya itu biasa aja. Kalau teman-teman misalkan mau mengubah tulisannya lebih keren, tinggal teman-teman pilih icon ini AA. Nanti teman-teman akan diarahkan ke jenis-jenis font atau tulisan yang ingin teman-teman pakai. Nah, misalkan kita pakai yang ini ya, Beyond the Mountain. Kita tinggal klik centang. Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan lagi. Nah, misalkan teman-teman mau memberikan animasi masuk teksnya, itu dengan mudah sekali ya teman-teman. Nah, caranya itu tinggal teman-teman klik yang di animasi masuk, nanti teman-teman akan diarahkan. Nah, di sini model-model animasi masuknya, misalkan memudar, misalkan pop. Nah, itu ya teman-teman bisa pilih mana selera menurut teman-teman. Nah, untuk kecepatannya teman-teman bisa atur di bawahnya, misalkan 0,5, bisa juga 1, bisa juga 1,5. Nah, itu ya nanti menurut selera teman-teman, tapi biasanya kita pakai itu rasio 1.
Nah, tinggal kalau udah klik tanda centang. Nah, itu ya terkait dengan teks. Lanjut ke, kalau teman-teman kita lanjut ke, misalkan teman-teman mau menambahkan jenis jenis misalkan audio. Nah, teman-teman tinggal klik yang menu audio, nanti maka diarahkan ke tempat penyimpanan musik teman-teman. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, yang ini fungsinya itu memutar musiknya. Nah, dan untuk tanda plus yang di sini yaitu untuk menambahkan. Kita klik, maka audio kita akan diarahkan. Nah, kita langsung klik tanda centang. Nah, maka kita akan diarahkan ke menu pengeditan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, misalkan ini kan ada suara di video awalnya. Nah, cara untuk menghilangkan suara tinggal klik pada icon videonya. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu pilih yang di tanda ini seperti tanda suara. Nah, lalu misalkan teman-teman mau memperbesar, tinggal ke atas. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengurangi suaranya, tinggal teman-teman klik ke bawah. Dan kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan suaranya, tinggal 0% kan. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, untuk fungsi kompresor ini sendiri, yang ini yaitu untuk memperbesar suara dan memperjelas. Nah, tapi di sini kita nonaktifkan saja karena kan di videonya kita mau nonaktifkan suaranya. Nah, tinggal klik centang. Nah, maka videonya tidak akan bersuara lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu fungsi di audio ini untuk menambahkan musiknya. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan kayak efek, yaitu tinggal klik videonya, lalu pilih yang menu filter warna. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke pilihan mana menurut teman-teman untuk warnanya. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, itu ya teman-teman, nanti menurut selera teman-teman aja. Tinggal teman-teman klik centang. Nah, seperti ini. Nah, gimana, keren bukan? Nah, kita lanjut ke misalkan nih, teman-teman mau mengurangi kecepatan di videonya. Tinggal teman-teman pilih yang videonya, menu video, lalu pilih yang kontrol kecepatan. Nanti teman-teman bisa ngatur rasionya. Misalkan kita pakai rasio 0,5 ya. Nah, kalau udah tinggal klik centang. Nah, maka seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja segimana minatnya teman-teman untuk kecepatannya. Nah, kita lanjut ke menu yang suara ya. Ini menu suara. Nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman mau merekam suaranya, bisa menggunakan icon ini ya, tinggal klik. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke perekaman. Nanti kalau teman-teman mau merekam suara teman-teman, maka tinggal klik mulai. Nanti otomatis rekaman akan merekam semua omongan teman-teman. Nah, itu ya. Nah, untuk menu yang di lapisan sendiri. Nah, misalkan teman-teman mau menambahkan media nih. Bisa tinggal klik icon media. Ini fungsinya teman-teman untuk menambahkan video ya teman-teman. Nanti ini fungsinya juga menambahkan video, nanti video hamparan. Kayak misalkan seperti ini. Misalkan kita masukin yang ini ya teman-teman. Nah, maka ini akan diarahkan. Nah, misalkan nih videonya. Nah, untuk menghilangkan
ini kan green screen teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menghilangkannya, yaitu dengan cara pilih kunci chroma lalu aktifkan. Nah, maka otomatis akan hilang. Nah, ini ya. Nah, itu ya teman-teman, itu fungsinya ini. Misalkan teman-teman nanti mau menambahkan, misalkan teman-teman punya YouTube sendiri, nanti bisa tambahkan channelnya. Atau misalkan nih, teman-teman mau menambahkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti bisa teman-teman tinggal tambahkan di menu lapisan media. Nah, itu ya teman-teman, terkait dengan fungsi-fungsi tombol pada KineMaster. Adapun fungsi selanjutnya yaitu untuk misalkan nih teman-teman mau memotong videonya, tinggal klik video, lalu nih tinggal teman-teman menyesuaikan, misalkan mau potong videonya di sini. Nah, tinggal teman-teman klik yang tanda gunting. Nah, ini fungsinya teman-teman ya, untuk memotong video teman-teman. Misal kita klik, nah fungsi yang pangkas ke kiri playhead ini, maka video teman-teman akan dipotong pas awal. Nah, kalau misalkan mau pangkas ke kanan playhead, ini fungsinya untuk memotong yang akhir. Nah, untuk yang ini fungsinya untuk memotong tengahnya ya teman-teman. Dan ini juga sama, fungsinya untuk memotong tengahnya. Nah, misalkan nih kita memotong bagian awal yang ini, nah maka otomatis awalnya akan terpotong. Nah, fungsi yang ini itu fungsinya untuk mengulang, atau bisa dibilang tidak jadi kita untuk memotong videonya. Tinggal klik, nah maka videonya akan seperti semula. Nah, kalau misalkan mau memotong, teman-teman mau memotong yang akhir, tinggal klik yang pangkas ke playhead, maka akan terpotong di akhir videonya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak jadi, tinggal klik seperti biasa, yaitu tanda ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nih teman-teman mau memisahkan video awalnya sama yang akhirnya, tinggal teman-teman pilih yang bagi di playhead, maka secara otomatis videonya akan terpotong tengahnya. Nah, itu ya fungsi dari pangkas itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman, fungsi pemangkasan. Nah, fungsi selanjutnya yaitu misalkan nih teman-teman banyak videonya kan, terus di akhir. Nah, cara untuk mengembalikan ke awal videonya itu dengan cara ini. Ada tombol ini. Nah, tinggal teman-teman klik, otomatis videonya akan terarah ke video awalnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih. Misalkan teman-teman mau, kan videonya sudah jadi nih. Misalkan teman-teman mau ekspor videonya atau menyimpan videonya, mudah sekali ya teman-teman. Tinggal teman-teman klik yang tanda di sini, ada tombol bagikan, klik. Nah, maka otomatis teman-teman akan diarahkan ke pengeksporan atau untuk menyimpan videonya. Videonya mau yang HD 1440 atau yang 1080. Namun biasanya saya menggunakan yang 1440. Nah, untuk laju bingkainya seperti biasa 30-in aja biar videonya kelihatan bagus. Nah, langkah selanjutnya tinggal teman-teman ekspor. Itu ya teman-teman, semoga video pada hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman, dan untuk para pejuang editor semangat ya, dan semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Terima kasih, see you next to video.